Ya, perkenalkan saya Yuda Ditya Pratama dengan NIM D600-200-007 dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan, saya Ilham Muzaki dengan NIM D600-200-043 dari jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan, nama saya Ridho Pambudi dengan NIM D600-2052 dari Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan, saya Ade Mas Purana, NIM D600-2034 dari Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan, saya Heru Nugroho dengan NIM D600-2068 dari Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini kami akan mengajak teman-teman semua ke dalam UMKM dari UD Ridho Plastik. Ayo. No more twinkle lights, lonely satellites, late night lullabies. It's the world falling. No more turtle dove, no more secret love, no help from above. It's the world falling down, 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 falling down, down, down. But I feel only love. I'm just calling to say Halo guys, hari ini kami akan melakukan pengamatan di UD Ridho Plastik yang berlokasi di Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo. Kalian penasaran gak sih kemana perginya sampah-sampah plastik yang sering kita buang setiap harinya, mulai dari sampah makanan hingga barang-barang bekas di rumah kita masing-masing yang berbahan dasar plastik. Untuk menjawab rasa penasaran kalian, mending kalian simak deh video ini, hitung-hitung nambah pengetahuan kita tentang cara pengolahan plastik bekas pakai. Dari yang awalnya sampah hingga menjadi penghasil uang. Hehehe. Oh iya guys, di sini kami juga diberi kesempatan loh untuk mewawancarai pemilik UD Ridho Plastik ini. Nah, simak videonya sampai habis ya. Thank you. Perkenalkan, nama saya Handayati. Saya sebagai pengelola UD Ridho Plastik yang beralamat di Desa Mojo, RT 1 RW 1, Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo. Ridho Plastik berdiri pada tahun 2000. Awalnya usaha ini didirikan oleh ayah saya, Bapak Anwar Sanusi. UD Ridho Plastik sendiri adalah usaha yang bergerak di bidang daur ulang plastik, mulai dari jenis HI, ABS, PET, dan masih banyak lainnya. Awal mulanya kita hanya memiliki beberapa karyawan, namun setelah berjalannya waktu, sampai saat ini kita memiliki lebih dari 15 orang karyawan. Dulu awal mulanya orang tua saya itu ikut orang, terus kemudian lama-kelamaan mencoba untuk mengumpulkan sendiri modal kecil-kecilan. Dulu itu tempatnya belum di sini ya, dulu itu di sana. Itu tanahnya juga masih milik mbah saya, masih numpang. Kemudian juga belum punya armada, kita itu nggak ada call truk, itu kita nggak ada. Karyawan juga masih bapak saya sendiri sama satu temennya sama ibu saya. Waktu itu nyari barang juga masih bapak saya sendiri. Setiap hari nanti ibu saya yang milih-milih barang. Lama-lama alhamdulillah bisa kebeli tanah sedikit-sedikit sampai sekarang. Dulu itu waktu pertama kali itu sebenarnya nggak seperti ini, barang-barang yang dikumpulin itu selang-selang waktu itu. Sama itu loh, sendal, sepatu, karet itu. Terus kemudian lama-lama jadi makin banyak jenis barang ya yang dipelajari. Sampai sekarang itu banyak sekali jenisnya ya. Dari HI, ABS, barang-barang rumah tangga itu kan banyak yang nggak kepakai, orang-orang kan pada dibuang. Terus itu kan kita itu daur ulangnya di situ. Bahan-bahan rumah tangga jenis ember, kemudian botol-botol bekas,
PET itu kita pisah-pisah warna, kita pisah-pisah jenisnya. Nah, terus setelah itu ada bagian penggilingan. Penggilingan itu juga berdasarkan jenis, berdasarkan warna. Nanti setelah itu kita jemur. Setelah dijemur kita kirim. Lah nanti di pabrik sana kita nggak ada alatnya. Itu pelet dirubah jadi biji-biji plastik. Untuk pendistribusian barang, kalau jenis HI, ABS itu kita peralon. Kemudian jenis PVC itu kita ke Jakarta, rata-rata kita ke Jakarta. Cuman kalau PET, jenis PET itu kita ke Jawa Timur, daerah Pasuruan. Kemudian untuk ember, jenis ember itu kita dalam kota aja, ada di dalam kota. Namanya bisnis pasti ada suka dukanya ya. Untuk sukanya pasti banyak. Kalau harga stabil, karyawan kita banyak, kita juga bisa kirim barang sesuai target, itu juga bisa banyak. Kalau masalah dukanya juga banyak juga sih. Itu juga buat tantangan kita. Itu kalau harganya lagi turun, kalau harga turun plastik itu nggak cuma satu jenis. Kalau turun satu itu semua pasti perlahan bakalan turun. Kemudian juga persaingan dagang itu ada juga, namanya usaha ya. Itu usaha A misalnya, itu nanti untuk menggait karyawan di sana itu ngasih tarif karyawan itu lebih tinggi daripada kita. Nanti karyawan yang nggak ini juga bakal pindah ke sana. Yang ditakutin itu dulu juga pernah kejadian. Tapi di sana itu nanti balik lagi ke sini. Soalnya apa? Di sana itu nggak bisa cover. Dia menawarkan jasanya, misalkan di sini 500, di sana 1000. Nah itu lama-lama kan juga bangkrut itu. Kalau dia nggak bisa mengcover karyawan itu, biaya untuk gaji karyawan. Kalau kita kan pada umumnya, cuman kan kita stabil terus, produksinya kita stabil terus. Setiap hari kita ada truk untuk ngambil barang, kita ada 2 armada, karyawan juga banyak, jadi nanti kita juga produksinya cepat, kita buang barang, distribusi juga cepat, jadi stabil terus. Kalau kita gitu, pandemi itu malah sebelum masuk Indonesia kita udah terdampak. Soalnya kan kita nanti di sini dikirim ke Jakarta. Nah, di Jakarta kan dirubah jadi peletan plastik itu kan, biji plastik itu kan buangnya ke itu semua, ke Taiwan, rata-rata ke Taiwan sama ke Cina. Jadi corona belum masuk sini, barang kita udah nggak bisa keluar. Jadi kita itu stop, cuman melayani produksi dalam negeri. Sedangkan produksi dalam negeri kan nggak secepat yang di luar. Di luar kan dia punya alat banyak, dia bisa produksi mainan-mainan banyak kan. Jadi ini kalau di dalam negeri kita nggak terlalu cepat. Jadinya sangat berdampak sekali waktu itu. Sampai kita libur waktu itu, karyawan kita liburkan. Sebagian karyawan pulang nggak balik juga ada. Keunikan usaha apa ya? Mungkin yang dikira orang sampah harian. Mereka beli barang kemasan, terus dia nggak tahu langsung buang sampah, sedangkan kita bisa mengolah barang itu menjadi barang baku produksi. Ini buat adik-adik yang mau memulai usaha, buat rekan-rekan yang mau memulai usaha bisnis. Yang pertama harus semangat, yang kedua mentalnya harus benar-benar kuat, karena namanya dunia bisnis, dunia usaha pasti ada pasang surutnya. Oke guys, jadi itu tadi pengalaman kita saat melakukan pengamatan di UD Ridho Plastik yang berlokasi di Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo. Terima kasih telah menyaksikan video pengamatan kami sampai habis. Semoga dapat menambah pengetahuan kita seputar pengolahan limbah plastik yang ada di sekitar kita. Kelompok 4 pamit undur diri. Thank you for watching. See you.